Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2249-2251. Mengacu pada Li Fengsu, wajah Tong Wenkong menjadi kaku dan ragu-ragu, jangan bicarakan itu. Di masa depan, Su Shao tidak akan bisa keluar. Dia cacat sekarang, dan dia akan terbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya. Ini hidup dan mati sepanjang hari. Apa? Wajah Li Fengce berubah. Apa yang telah terjadi? Dia sudah diperbaiki. Ketika Li Fengce mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, bajingan mana yang begitu berani sehingga bahkan keluarga Li saya berani menghukumnya. Tidak ingin hidup. Ayolah, siapa yang melakukannya? Kepala dan menatapnya dengan ekspresi aneh, saya khawatir Anda benar-benar tidak bisa membalas dendam. Yah. Omong kosong, dan orang-orang yang aku tidak mampu. Aku bercanda. Sebelum kata-kata Li Fengce selesai, kata-kata Tong Wenkong selanjutnya langsung menentukan ekspresinya. Itu Li Qiankun. Wajah Li Fengce pada umumnya tidak lucu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan kata-kata kejam itu. Bahkan Xiang Long dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memprovokasi Li Qiankun? Sungguh sial mengatakan bahwa Li Qiankun masih dewa perang, desah Tong Wenkong. Fakta bahwa Li Qiankun adalah dewa seni bela diri telah lama tersebar di dunia seni bela diri. Xiang Long menelan ludahnya, dan wajahnya tak terbayangkan. Sial, dia diperbaiki oleh Li Qiankun. Apa keberuntungannya? Nada dari kata-kata ini jelas terlihat bahwa diperbaiki oleh Li Qiankun adalah suatu berkah. Beberapa orang menoleh satu demi satu dan menatap Li Fengce dengan tatapan aneh. Kemudian mereka melihat wajahnya hitam dan menghadap ke dasar pot. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi untuk memprovokasi orang itu. Sejujurnya, keluarga Li saat ini mungkin tidak mampu menangani Li Qiankun. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Li Qiankun, Anda harus mengeluarkan Li Fengzheng. Wu Xiaoxiao dan Wu Sue saling berpandangan dan hampir tertawa. Mereka tidak menyebutkan identitas Jericho Li sebelumnya karena situasi yang memalukan ini. Menurutku tidak apa-apa. Setidaknya aku bisa menyelamatkan muka orang-orang ini. Sementara itu, Jericho Li dan Mo Lingyan berjalan-jalan di kota. Tentu saja, mereka tidak sekadar menyebar, tetapi mengamati situasi kota Danwang. Kota Danwang juga ajaib. Merupakan upaya besar untuk membangun kota besar yang terisolasi di pegunungan, Mo Lingyan tidak bisa tidak memuji. Dia melihat kota itu penuh dengan praktisi seni bela diri yang mengenakan pakaian latihan. Itu sangat hidup. Setelah tur yang panjang, Jericho Li mengajak beberapa orang untuk menanyakan situasi kota Danwang selanjutnya, dan mengetahui pesan yang sangat penting, yaitu Paviliun Wuchen juga berada di kota Danwang. Paviliun Wuchen juga ada di kota Danwang. Jericho Li mengerutkan kening karena terkejut. Orang yang ditanya mengangguk, ya, kota raja dan sangat besar. Di sebelah timur adalah pintu masuknya, di sebelah utara adalah tempat asosiasi apoteker, dan di sebelah selatan adalah Paviliun Wuchen. Sulitkah menjadi kota yang awalnya dikembangkan oleh Paviliun Wuchen? Jericho Li bertanya lagi. Bagaimana mungkin? Kota Danwang setidaknya sudah ada selama ribuan tahun. Awalnya dibuka oleh sekte yang sangat tua. Masih ada beberapa sekte, tetapi kebanyakan tidak ada. Sekarang ada sekitar 7 atau 8 sekte. Besar atau kecil, di kota Danwang. Asosiasi alkemis hanyalah cabang penting di sini. Di antara sekte-sekte ini, Paviliun Wuchen adalah yang paling kuat. Mendengar jawaban ini, Jericho Li sedikit lega. Jika Paviliun Wuchen dapat membuka kota Danwang, saya khawatir segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Tampaknya dia terlalu khawatir. Meskipun ruh kuat, dia belum mencapai tingkat partisipasi di alam. Apakah lokasi spesifik pertemuan Dandao ini di Paviliun Wuchen atau di Asosiasi Alkemis? Jericho Li berpikir seharusnya yang terakhir. Di Asosiasi Alkemis, Utara. Hubungan antara Asosiasi Alkemis dan Paviliun Wuchen tidak terlalu baik. Meskipun mereka semua berada di kota raja dan mereka tidak memiliki banyak kontak pada waktu-waktu biasa, kata pria itu dengan ekspresi aneh. Jericho Li juga dapat memahami bahwa rekan-rekannya semuanya adalah alkemis. Pasti ada persaingan di antara mereka. Secara khusus, Raja Dan memiliki terlalu banyak energi di dunia seni bela diri, dan banyak orang yang mengikutinya, tetapi banyak juga orang yang takut dan menolaknya, terutama dalam hal kepentingan, dan lebih banyak lagi orang yang tidak memilikinya. Hubungan baik dengan Raja Dan. Setelah memahami situasi umum, Jericho Li dan Mo Lingyan pergi, lalu datang ke restoran di kota.
Restoran di sini mempertahankan gaya arsitektur kuno, dan bahkan hidangannya bergaya kuno. Karena dandau pertemuan belum dimulai, dan banyak tamu yang belum datang, jadi mereka perlu tinggal selama beberapa hari. Untungnya, Asosiasi Alkemis telah membuat pengaturan dalam hal ini. Jika tidak, akan ada begitu banyak orang di kota Danwang, begitu banyak orang. Tidak akan dapat menerimanya. Jericho Lee membuat reservasi untuk beberapa kamar, Wu Xiaoxiao dan Wu Sue juga. Kemudian dia menyapa penjaga toko dan memintanya untuk menunggu Wu Xiaoxiao dan Wu Sue datang dan langsung membawa orang ke kamar, sehingga dia tidak melakukan reservasi berulang kali. Di malam hari, Jericho Lee dan Mo Lingyan makan di restoran, dan seseorang datang. Lama tidak bertemu, Tuan Lee. Pengunjung itu tampak seperti rubah tua dengan wajah penuh perhatian dan tersenyum. Jericho Lee meliriknya, tapi lelaki tua itu memiliki indera penciuman yang tajam. Dia bisa menemukannya dengan sikap rendah hati. Tong Qianjun-lah yang diikuti oleh beberapa orang, yang satu adalah cucunya Tong Wencai, yang lainnya adalah cucunya Tong Xiuyu, dan yang lainnya adalah Yan Yuling, yang pernah dilihat Jericho Lee sebelumnya. Yan Yuling sudah lama bertemu Jericho Lee, jadi reaksinya relatif tenang. Adapun Tong Wencai dan saudara perempuannya, mereka memandang Jericho Lee dengan rasa ingin tahu. Mereka telah mendengar berbagai macam rumor tentang Jericho Lee akhir-akhir ini. Sekarang mereka melihat Jericho Lee dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka tetap merasa luar biasa. Alasan utamanya adalah Jericho Lee terlihat terlalu muda. Dia tampaknya setua mereka, tapi dia mampu melawan keluarga Ni sendirian, bahkan kekuatan Super Jiuk Xiaomen tidak ada hubungannya. Apa masalahnya? Jericho Lee berkata tanpa mengangkat kepalanya. Wajah Tong Qianjun sedikit malu. Dia membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu tidak memberitahu Li Shaozu? Apa maksudmu? Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Li Wenyan memberitahunya tentang kunjungan Tong Qianjun, tapi dia juga mengatakan bahwa Tong Qianjun sepertinya punya hal lain. Mengingat hal ini, dia sama sekali tidak menyukai Tong Qianjun. Dia meminta bantuan dari orang lain. Dia ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia tidak bisa mengudara. Dia tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Tong Qianjun ragu-ragu, lalu melihat kedua pemuda di sebelahnya. Tong Wencai mengerti dan berkata, Tuan Li, karena Anda menghancurkan keluarga Ni, tekanan keluarga Ni terhadap toko kami telah hilang. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Tuan Li atas hal ini. Bab 2250. Oh, ekspresi Jericho Lee datar. Ketika dia mengundurkan diri dari keluarga Ni, yang terutama adalah kematian keluarga Ni sendiri. Secara khusus, apa yang telah dilakukan Ni Wanxing secara langsung menjadi pemicu baginya untuk mundur dari keluarga Ni. Selain itu, Tuan Li, Anda sudah menjadi seorang alkemis, jadi Asosiasi Alkemis juga telah memberi peringkat Anda dan memasukkan Anda ke dalam daftar 150 alkemis. Tong Xiuyu berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan kartu identitas. Jericho Lee melihatnya, letakkan di atas meja. 150. Sejujurnya, Asosiasi Alkemis sungguh lucu. Alkimianya lebih dari 150, yang lebih dari cukup untuk masuk 10 besar. Levelnya saat ini di luar pemahaman orang biasa, tapi dia tidak mempedulikannya. Daftar ramuan yang banyak digunakan orang lain sama seperti itu di matanya. Tong Qiuyu Leng untuk sementara waktu, jelas tidak berharap Jericho Lee akan menjawab, Anda tahu ini adalah kartu identitas obat mujarab. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkannya, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Tapi Jericho Lee tidak peduli. Apakah sulit baginya untuk tidak mempedulikan hal ini? Dia berpikir benar, Jericho Lee sebenarnya tidak jarang melakukan ini, dibandingkan dengan nama otak Ba yang berkepala kosong itu, jauh lebih penting daripada kemampuannya yang serius untuk meningkat. Ketika Tong Qianjun melihat sikap Jericho Lee yang begitu dingin, dia juga khawatir. Dia segera berkata, Tuan Lee, seperti yang kami katakan sebelumnya, silakan berpartisipasi dalam konferensi dan tahu atas nama keluarga Tong. Itu benar, tapi kamu hanya ingin kembali ke Asosiasi Alkemis dan mempertahankan posisimu. Jericho Lee tertawa. Apa lagi yang ingin dilakukan orang-orang ini? Ya, tapi sebelum saya kembali, saya berpikir bahwa keluarga anak-anak kita tidak hanya harus kembali ke Asosiasi Alkemis, tetapi juga harus melihat lebih jauh, jadi saya meminta Tuan Lee untuk membantu kami. Tong Qianjun berkata dengan tulus. Mengetahui bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun, dia tidak meragukan tingkat ramuan Jericho Lee. Tahukah Anda, saat ini, ramuan lebih berharga daripada panda raksasa. Satu ramuan sudah cukup untuk mengubah seseorang dengan bakat biasa-biasa saja menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Oleh karena itu,
setiap orang selalu berusaha segala cara untuk berteman dengan obat mujarab dan bangga mengenalnya. Tidak peduli betapa konyolnya Tong Qianjun, dia tidak bisa memilih untuk menyerah pada Jericho Lee saat ini, jadi postur tubuhnya juga sangat rendah. Yan Yuling merasa lega melihat dia akhirnya tercerahkan. Di saat yang sama, ekspresinya juga sedikit menggoda. Dia melihat ke arah Tong Xiuyu, dan ekspresinya menjadi lebih aneh. Apakah lelaki tua itu akan membiarkan cucunya menggunakan trik kecantikan untuk menyenangkan Jericho Lee? Apakah sempoannya salah? Meskipun Tong Xiuyu terlihat bagus, tidak bisakah kamu melihat wanita cantik duduk di samping Jericho Lee? Wanita ini terlihat sama cantiknya, dan temperamennya cukup luar biasa, yaitu Yan Yuling memiliki rasa malu. Penampilannya yang kedua, temperamen seperti itu, benar-benar terlahir, orang lain tidak bisa iri. Saat ini, Tong Xiuyu juga sedang mengamati Mo Lingyan. Ketika dia melihat temperamen cantik Mo Lingyan, dia merasa sedikit malu. Awalnya, dia merasa kakeknya membiarkan dia menggunakan kecantikan untuk menarik perhatian Jericho Lee, yang membuatnya merasa sedih. Baru saja melihat angsa liar Mo Ling, dia merasa dirugikan di urutan kedua, karena dirinya tidak dapat memiliki kesempatan sama sekali. Biarkan saya membantu Anda. Jericho Lee senang. Aku hanya berjanji untuk membiarkanmu kembali ke asosiasi alkemis. Sejujurnya, satu kata sudah cukup bagiku. Dan ini adalah kondisi baik yang aku janjikan setelah aku mendapatkan kayu suci berlapis kaca. Tentu saja, aku akan memenuhi janjiku. Tetapi jika Anda menginginkan kondisi lain, ingat apa yang saya katakan hari itu. Wajah Tong Qianjun langsung membeku. Dia sangat terkesan dengan apa yang dikatakan Jericho Lee hari itu. Aku ingat. Sejak aku ingat, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Jericho Lee menarik sudut mulutnya. Tong Qianjun berkeringat dingin. DC, Tuan Li, biarkan kami bertarung dengan Raja dan, ini tidak sulit bagi kami. Keluarga Tong tidak dapat mengalahkan Raja dan meskipun mereka berjuang demi nyawa seluruh anggota keluarga. Raja dan tidak hanya ahli alkimia, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana dengan tunduk pada tahta? Lengkungan dingin mulut Jericho Lee membesar. Ini. Tong Qianjun mengerutkan wajah lamanya menjadi wajah labu yang pahit. Tuan Li, sebaiknya Anda tidak mempermalukan kami. Jericho Lee memandangnya dengan tatapan menghina, sulit menjadi acara besar jika kamu takut dengan kepala dan ekormu. Awalnya, aku tidak berharap kamu memiliki ketulusan. Sekarang aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak memilikinya. Saya tidak ingin melihat anak-anak Anda tunduk pada tahta. Jika Anda dapat memberikan 3 bahan yang mirip dengan Liu Lisenmu, saya mungkin mempertimbangkan untuk membantu Anda. Karena Tong Qianjun tidak tulus, dia tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini. Wajah Tong Qianjun langsung memucat, Tuan Li, Anda memaksa orang lain melakukan sesuatu yang sulit. Haha, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Saat ini, Yan Yuling juga merasa sedang memanfaatkan api tersebut. Mungkinkah dia melihat keluarga Tong sekarang berada di kios pertemuan Dandao dan tidak dapat menemukan bantuan apapun, jadi dia sengaja menaikkan harga. Tahukah Anda, kayu mengkilap itu bahan yang langka dan bagus sekali. Tong Qianjun bersedia mengeluarkannya karena status keluarganya, yang berarti dia tidak punya pilihan. Di mana dia bisa mendapatkan 3 potong bahan yang nilainya sama dengan kayu berlapis kaca. Tong Qiuyu sedikit marah, kakek, kami tidak bisa menjanjikannya. Adik perempuan benar. Dia benar-benar memanfaatkan api. Anak laki-laki dari keluarga tidak bisa mengeluarkan hal seperti itu sekarang. Mohon berpikir 2 kali, kakek Tong Wencai juga berkata dengan marah. Kakak dan adik melihat Jericho Lee begitu sulit. Tong Qianjun, segera marah. Wajah Tong Qianjun menjadi kaku dan dia menggigit giginya. Tuan Li, aku tidak setuju dengan persyaratanmu. Sebelum saya sempat mengeluarkan kayu berlapis kaca itu hanya karena kebetulan ada di sana. Wajah Li Yifan tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa bahan terbaik sulit ditemukan, terutama bahan langka seperti Liu Lisenmu. Hanya saja dia sama sekali tidak menyukai keluarga Tong, terutama karena pada awalnya dia tidak menyukainya. Wajah Tong Qianjun. Ini tidak bagus, itu tidak bagus. Karena dia menolaknya, dia tidak perlu bersikap sopan. Oh, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Ketua Yan, tidak masalah menjual wajahku dan mempertahankan kursi keluarga Tong di asosiasi alkemis, bukan? Jericho Lee menatap Yan Yuling. Yan Yuling ragu-ragu dan mengangguk. Bobot Tong Jia di asosiasi alkemis sangat kecil, dan kursinya hanyalah kursi biasa, yang sangat dapat diganti, jadi meskipun kita tidak mengeluarkannya sekarang, tidak ada masalah.
Dalam hal ini, terima kasih kepada Presiden Yan, Jericho Lee berdiri dan menarik Mo Lingyan keluar. Bab 2251. Melihat punggungnya, mata Tong Qianjun berbinar dan ingin mengejar ketinggalan. Namun pada akhirnya, dia dihentikan oleh kakak dan adik Tong Wencai. Kakek, dia tidak memiliki ketulusan sama sekali. Kenapa kamu harus bergantung padanya? Tong Wencai tidak senang. Dia awalnya adalah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi atas nama keluarga Tong, tetapi Tong Qianjun menggantungkan harapannya pada orang luar. Sejujurnya, dia selalu peduli. Ya, kakak, bukan tidak mungkin. Aku yakin aku bisa mengalahkan orang itu. Tong Xiuyu mengertakkan gigi. Tong Qianjun menghela nafas dalam-dalam, kamu tidak tahu, orang itu bukanlah orang yang bisa kamu bandingkan sekarang. Saya tidak percaya. Tong Xiuyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya bajingan itu bisa melampaui kakak hanya dalam beberapa tahun. Ya, aku juga tidak percaya. Tong Wencai mengepalkan tangannya, dan matanya berbinar karena kebencian. Pada saat ini, terdengar tawa santai, oh, bukankah ini si jenius terkenal dari keluarga anak-anak? Kenapa kamu ada di sini? Mendengar suaranya, wajah saudara laki-laki dan perempuan Tong Wencai menjadi sangat jelek. Wajah Tong Qianjun berkerut, bahkan wajah Yan Yuling pun jijik, seolah tak ingin melihat pria itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda, kira-kira seusia dengan Tong Wencai, diikuti oleh seorang lelaki tua berusia 60-an, datang dengan wajah buruk. Ding Size, itu bukan urusanmu di sini. Berhentilah bergosip di sini. Begitu Tong Wencai melihat pria ini, dia seperti bertemu musuh ayahnya. Matanya muram dan mengerikan. Begitu banyak permusuhan. Ding Size tersenyum aneh di wajahnya, lalu berkata sambil bercanda, aku tidak tahu bagaimana hujannya sekarang. Hujan mengeluarkan dua kata, apakah itu Tong Wencai, atau Tong Xiuyu, atau Tong Qianjun, wajahnya suram dan mengerikan, pembunuh. Diam. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa Tong Wencai menatapnya. Jangan terlalu bersemangat, aku hanya peduli padanya, haha, kata Ding Size sambil tersenyum berani. Kentut. Rain Ran yang disakiti olehmu sepanjang hidupnya hanya bisa lumpuh di ranjang rumah sakit, kamu berani tak tahu malu. Binatang Tong Wencai sangat marah. Faktanya, apa yang telah dibohongi Tong Qianjun di depan Li Wenyan ketika dia pergi ke gerbang Suanyi untuk bersembunyi berhubungan dengan Ding Size. Tong Yuran, kakak perempuan Tong Xiuyu, pernah memiliki seorang jenius di keluarga Tong. Dia sangat berbakat dalam alkimia dan sangat diharapkan oleh keluarga. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang kemungkinan besar akan memimpin keluarga kembali menuju kejayaan. Tong Yuran jatuh cinta dengan seorang pria beberapa tahun yang lalu, yaitu Ding Size di depannya. Kaum muda, pria dan wanita, itu normal. Namun, Ding Size sama sekali tidak tulus. Alasan kenapa dia dan Tong Yuran bersama adalah untuk memanfaatkan bakat alkimia Tong Yuran dengan metode menyerah. Dia berhasil dalam rencananya. Tong Yuran menjadi orang yang tidak berguna dan lumpuh sepanjang hari. Namun, dia tiba-tiba berubah dari seorang alkemis biasa-biasa saja menjadi seorang jenius yang terkenal. Alkimia berkembang pesat. Atas hasil ini, seluruh keluarga Tong ingin mencabik-cabik Ding Size. Namun, Ding Size juga punya rencana jahat. Dia tahu bahwa dia lemah dan tidak bisa memprovokasi seluruh keluarga, jadi dia berlindung di keluarga bermusuhan yang memiliki dendam terhadap keluarga tersebut. Keluarga ini jauh lebih kuat dari keluarga Tong sehingga Tong Qianjun tidak dapat membantu Ding Size. Jangan berkata begitu, Yuran terlalu naif, kata Ding Size dengan ekspresi tidak setuju. Saat dia dekat dengan Tong Yuran, dia sama sekali tidak berniat bersama wanita bodoh itu. Berkat wanita bodoh itu, dia masih tergila-gila padanya. Ding Size, kamu binatang buas. Tong Xiuyu mengepalkan tinjunya dan ingin merobek bajingan di depannya, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Orang tua di belakang Ding Size adalah seorang guru jiwa sejati, jauh dari apa yang bisa dia tangani. Oh, sibuk sekali. Saat ini, beberapa orang lagi datang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun. Saat Tong Wen melihat pria ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Liao Kong, apakah kamu masih punya wajah untuk datang ke sini? Tong Wencai tidak menyerang, tapi Tong Xiuyu tidak bisa menahannya. Liao Kong berkata sambil tersenyum, ada apa denganku? Sekarang Ding Size adalah anggota keluarga Liao. Dia hampir lupa mengatakan bahwa kami memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kiao. Mata keluarga Kiao. Tong Qianjun redup. Tidak banyak musuh keluarga Tong. Selain keluarga Liao, ada juga keluarga Ni, dan keluarga Kiao adalah salah satu dari sedikit.
Aku tidak percaya bahkan keluarga Kiao pun terlibat denganmu. Wajah Tong Qianjun sangat jelek. Kami semua bermain untuk Dan Wang, kata Liao. Tong Qianjun terkejut. Dia melihat ke arah seorang pemuda di samping Liao Kong dan menyadari bahwa dia adalah tuan muda pavilion Wuchen. Raja dan sangat menghargai keluarga Liao sehingga dia meminta sekretaris untuk membantumu. Hati Tong Qianjun tidak tenang sama sekali, dan dia bahkan memiliki semacam dorongan ketakutan. Melihat debu, Tong Wencai dan Tong Xiuyu keduanya menjadi pucat. Mereka sangat jelas tentang alkimia si Chen. Mereka memiliki level master alkimia sejak mereka masih muda. Melihat reaksi ketiga orang tersebut, Liao Kong sangat puas. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak mendengar bahwa kamu meminta seorang pembantu? Bagaimana dengan orang-orang? Departemen debu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Aneh, keluargamu Tong Wencai meskipun levelnya agak buruk, tapi tidak bisa dibandingkan dengan beberapa miliknya. Masih bisakah kamu mengundang seorang alkemis yang levelnya sama dengan tuanku? Kamu bercanda. Tong Qianjun dan yang lainnya semua merasa malu. Perkembangan keadaan sangat buruk bagi mereka. Cukup merepotkan untuk memiliki Ding Size. Sekarang ada satu lagi, debu itu dan Liao Kong, yang cukup membuat mereka pusing. Terlebih lagi yang penting raja dan berdiri di balik debu itu. Artinya mereka harus bertarung dengan raja dan. Sesaat, Tong Qianjun mulai menyesal karena tidak menyetujui permintaan Jericho Lee sebelumnya. Sulit untuk tahu apa yang terjadi di dunia. Awalnya, dia tidak ingin bertarung dengan raja dan, tetapi masalahnya sepertinya berkaki panjang dan dia menemukannya secara otomatis. Jika kamu tidak peduli, ayo pergi. Tong Wencai tidak ingin berbicara dengan orang-orang ini lagi. Dia menarik Tong Xiuyu dan yang lainnya untuk pergi. Ding Size dan orang lain di belakangnya semua tertawa. 2 atau 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 hari ini, Jericho Lee juga pernah mengunjungi situs asosiasi alkemis. Ada sebuah alun-alun besar di utara kota Danwang, yang dianggap sebagai tempat utama pertemuan ini. Orang-orang dari asosiasi alkemis juga telah bekerja keras akhir-akhir ini, memperkuat susunan di sekitar mereka, menempatkan tungku dan beberapa alat peraga untuk kompetisi. Pada hari ini, alun-alun dipenuhi orang dan gong. Akhirnya, konferensi dan dao dimulai.